Baktikan. Rekan-rekan sekalian, hari ini bertemu lagi dengan saya Ais Ahmadin MT bersama guru saya Kak Ujang Saiful SAG MMPD LT. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas tentang moto gerakan pramuka, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah menerangkan Satya Dharma Pramuka, dan sekarang kita akan membahas tentang moto gerakan pramuka. Tadi awal saya pembukaan mengatakan bahwa Satya Kudharmakan Dharma Kubaktikan itu adalah salah satu atau moto gerakan pramuka. Kita gali lebih dalam lagi tentang makna dan arti moto gerakan pramuka. Selamat siang Kak. Siang kembali. Mudah-mudahan sehat ya. Sehat. Walaupun kemarin habis selesai kegiatan ulang ajar. Ya, perlu diketahui juga bahwa si kau ini memang super sibuk. Untuk sekarang visi misinya di Pusdik Pacap sendiri adalah melaksanakan ulang ajar di beberapa kuaran kayak di beberapa wilayah, khususnya beberapa wilayah 1, 2, dan seterusnya. Dan kebetulan beliau menyempatkan diri juga untuk memberikan materi tentang moto gerakan pramuka yang sekarang akan kita bahas. Pertanyaan pertama Kak, tadi sudah saya paparkan bahwa motonya itu adalah Satya Kudharmakan Dharma Kubaktikan. Tapi sebelumnya saya ingin lebih untuk pembukaan lah, katakan seperti itu. Apa sih pengertian moto sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang U. Mengenai moto itu untuk mudah saja, moto adalah semboyan yang diupayakan seakan menjadi sebuah spirit pendorong semangat untuk berkarya, untuk berjuang. Melalui semboyan itu kita bisa meningkatkan kesemangatan kerja kita, kinerja kita untuk lebih meningkatkan kegiatan kita, lebih mengacu kepada tujuan-tujuan yang hendak kita capai. Untuk pengertian moto ya sangat luas sekali. Mungkin bisa nggak memberikan beberapa contoh tentang moto sendiri di luar kepramukaan Pak? Banyak, seperti semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara. Kemudian semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Untuk semboyan TNI Angkatan Laut Jalas Fave Jaya Mahi gitu. Kemudian ada lagi semboyan yang biasa dipakai ya oleh angkatan udara, sekali di udara tetap udara. Oke. Terus di sini kalau untuk pembina pramuka sendiri ada motonya? Ada. Seperti apa itu? Pembina itu ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Itu. Berarti itu di luar moto gerakan pramuka itu sendiri ya? Masih di dalam itu sendiri sebenarnya nama. Jadi begini, moto itu unsur terpadu pendidikan kepramukaan. Dan saya di awal pernah menyampaikan bahwa pendidikan kepramukaan ada 5 unsur terpadu pendidikan kepramukaan yang satu sama lain saling menguatkan. Pertama, prinsip dasar. Yang kedua, kode kehormatan. Yang ketiga, metode. Yang keempat, kiasan dasar. Nah, yang kelima adalah moto. Jadi ikhlas bakti bina bangsa peduli bawa. Ber, bukan tapi ber. Ber berarti itu mah awalan. Kalau ber itu menyebar. Kalau lambangnya pun seperti api yang sedang menyala. Itu ber, menyebar. Oke. Nah, jadi di sini harus kita garis bawahi bahwa di sini logo motonya itu bukan ber tapi ber. Maknanya berbeda. Ber itu memancar, meluas. Ya, meluas. Oke. Selanjutnya Kak, kalau boleh saya tahu untuk moto ini sendiri kan tadi ada 2 nih, seperti yang dikatakan di awal dari saya tadi.
Satya Aku Dharmakan, Dharma Aku Baktikan. Nah, yang itu kedua, untuk gerakan pramuka. Untuk gerakan pramukanya Secara sendiri. gerakan pramuka secara global utuh tunggal. Oke, untuk yang barusan sendiri, yang itu yang ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana itu untuk pembina. Pembina dan untuk para pelatih juga itu. Oh ya, berarti ada dua pernyataan di sini bahwa untuk moto gerakan pramuka secara global, secara utuh adalah Satya Kudharmakan, Dharma Kubaktikan. Bukan berarti itu untuk hanya peserta ini, tapi untuk pembina juga. Tetapi pembina diberikan lagi satu moto, yaitu ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Oke, ini jadi sangat menarik rekan-rekan sekalian. Ada dua moto, apakah itu akan muncul dualisme? Tidak akan muncul dualisme. Itu malah di moto itu sendiri ada moto satuan boleh. Bisa melahirkan moto satuan. Jadi di satuan-satuan itu bisa diciptakan kembali moto-moto, karena moto itu sendiri merupakan semboyan pendorong semangat spirit untuk melaksanakan kegiatan, untuk melaksanakan tugas-tugas gitu. Dan moto itu dalam sebuah kegiatan bisa diciptakan, dan ini terkait dengan kode kehormatan. Ya. Terkait dengan kode kehormatan. Kode kehormatan itu bukan diajarkan secara lisan, bukan diajarkan per kelas, bukan, tapi diajarkan melalui, kembali ke sana ke kiasan dasar. Melalui kiasan-kiasan dasar, melalui moto, kita sedang mengajarkan moral, sedang mengajarkan semangat berjuang, sedang mengajarkan semangat bekerja, tapi tersembunyi, diselipkan, dimasukkan pada sebuah kegiatan-kegiatan yang tanpa disadari mereka itu sedang diajarkan untuk semangat bekerja, semangat berjuang, dan semangat mempertahankan jati dirinya. Ya. Baik, ini supaya jadi tidak simpang siur ya, tidak dimaksud. Saya akan luruskan lagi. Yang pertama, Satya Kudharmakan, Dharma Kubaktikan adalah itu salah satu moto global secara utuh. Tunggal, ya, tidak bisa dirubah lagi untuk gerakan pramukanya sendiri. Dan di sana tidak menutup kemungkinan untuk berkreasi, menciptakan moto-moto yang lain untuk kegiatan. Contoh seperti di sini ada untuk golongan pembina. Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Ini berarti termasuk ke golongan ya kayak? Golongan. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti di bawahnya seperti peserta didik juga bisa menciptakan moto. Betul. Di peserta didik kan kalau nih diterjemahkan di ambalan, sangat hebat sekali di ambalan itu. Mereka bikin moto masing-masing satuan gitu. Di satuan-satuan. Sebenarnya di satuan siaga pun itu ada dan bisa disesuaikan dengan tingkat kejiwaannya. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang moto globalnya saja kan, yang kita bahas tak kupas masalah globalnya. Di sini ada Satya Kudharmakan, Dharma Kubaktikan. Kalau dilihat ini seperti lingkaran yang nantinya akan kembali ke sana. Apa itu maksud dari tujuannya? Seperti Satya Kudharmakan, Dharma Kubaktikan. Tadi sudah disampaikan bahwa pendidikan kepramukaan itu memiliki beberapa unsur, dari prinsip dasar, kemudian ke kode kehormatan, itu saling menguatkan. Dari kode kehormatan ada metodenya, saling menguatkan. Jadi kalau digambarkan itu akan menjadi sebuah lingkaran yang saling menguatkan dan tidak lepas daripada yang intinya. Itu apa sih intinya? Ya, untuk mendidik generasi bangsa. Ya. Oke, jadi untuk Satya Kudharmakan, Dharma Kubaktikan, jadi saya teringatkan kata pramuka ini sendiri kan terdiri beberapa unsur ya. Beberapa, satu ada pramukanya sendiri, yang kedua ada gerakan pramukanya sendiri, dan kegiatannya itu ke pramukanya sendiri.
Nah, ini adalah tiga unsur yang sangat berkaitan, ya kan? Yang sangat berkaitan. Nah, apakah Satya Kudarmakan Dharmaku Bakti apakah mengacu ke sana atau seperti apa itu, Kak? Tadi sudah disampaikan bahwa semboyan itu tunggal ya. Satya Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan itu tunggal. Artinya, menurut pendapat saya, semua itu, ya, semua itu harus mengacu ke situ kan, gitu kan. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan kesetiaan satyaku, gitu kan, kudarmakan. Apanya yang didarmakan? Semua tadi ada wadah ya, ada organisasi tersebut kan wadah, gitu kan, wadah untuk mendidik, di mana para peserta didik juga para pembina itu mendapatkan penguatan tentang apa? Tentang kesetiaan kepada, ya kan? Kepada siapa? Kepada negara, kesetiaan kepada lembaga, asal disebut dengan loyalitas, kan gitu. Dari wadah tersebut tidak akan mungkin bisa terjadi sebuah aktivitas, akan terjadi sebuah keilmuan apabila tidak ada kegiatannya, kan? Kegiatannya pun tersebut tidak akan mungkin terjadi sebuah kegiatan kalau tidak ada pelaksananya, itu anggotanya. Jadi organisasi, kegiatan, anggotanya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan yang tiga itu mereka harus menguatkan pada cita-cita yang tadi. Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Oke. Pembicaraan kita semakin menarik, semakin mendalam menurut saya pribadi karena begini. Ternyata cakupan dari Satya Kudarmakan dan Dharmaku Baktikan itu sangat meluas sekali. Meskipun tanda kutip kalau orang awam mengatakan itu hanya sebuah motto, itu hanya sebuah jargon, ya kan? Iya. Tapi di sini saya menggali setelah kemarin pembahasan kita tentang Satya dan Dharma gitu kan, atau kode kehormatan, ternyata di sini motto pun tidak lepas dari yang namanya kode kehormatan, ya seperti tadi kakak katakan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan lebih spesifik ya Kak? Lebih spesifik. Kok harus sih ada motto gitu kan? Yang tunggal gitu kan? Kalau tidak ada motto yang tunggal, nanti akan masing-masing menciptakan persepsinya sendiri-sendiri, gitu. Dan dikhawatirkan tujuan utama pendidikan kepramukaannya pun tidak akan tercapai. Jadi dibingkai oleh satu motto yang disebut dengan motto yang tunggal itu, kemudian dikuatkan oleh motto-motto satuan-satuan, dan itu tidak lepas. Dan itu sebenarnya merupakan pendidikan bagaimana mendidikkan kode kehormatan, bagaimana mendidikkan Satya dan Dharma melalui motto itu. Ini saling keterkaitan, boleh jadi disebut sistem, satu kesatuan yang utuh, yang satu sama lain saling ketergantungan. Apabila salah satu tidak tersampaikan, maka tak nyampe lah apa yang direncanakan, gitu. Jadi melalui motto, kode kehormatan Satya dan Dharma itu bisa diterapkan, bisa dididikkan, tapi melalui sebuah kegiatan-kegiatan, dan dalam sebuah kegiatan diselip-selip. Itu ada motto di penegak dana DKC, gitu kan? Nah, itu ada motonya. Setiap kegiatan ada motonya, kemudian ada temanya, gitu kan? Itu lebih jelas. Mereka mengacu kepada motto yang tadi itu, Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Kesetiaannya itu didharmakan, dharmanya itu dibaktikan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah jelas tujuan kemana tujuannya, membentuk dan mencetak manusia-manusia yang berbudi pekerti, yang luhur, memiliki keterampilan, kecakapan, cita-cita yang tinggi, gitu. Oke, berarti seperti motonya pembina pramuka, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana, itu benar. Ternyata wujud dari pelaksanaan Satyaku Darmakan Dharmaku Baktikan. Pelaksanaan dari situ. Jadi dari Satyaku Darmakan itu kan dikuatkan kembali dengan moto orang dewasa, gitu kan, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa. Dan jadi sebenarnya ada satu lagi itu ada di penegak.
Di penegak itu di Polbin, Polmek itu ada yang disebut dengan konsep bingkai bina diri, bina satuan, bina bangsa. Itu di penegak itu, di Polbin penegak itu. Kan bina diri, bina satuan, dirinya harus dibina dengan sendirinya gitu. Melalui apa? Melalui pengisian SKU, SKK, melalui kegiatan-kegiatan itu. Setelah dia mendapatkan, benar-benar hakikatnya dia sudah melaksanakan satya dan dharma itu sebenarnya mah. Gitu. Oh benar. Saya jadi teringat Kak. Jadi teringat kepada sebuah kutipan di mana memang di moto di sini secara garis besar itu pertama dari diri. Dari diri. Seperti moto pembina pramuka juga seperti itu, dari diri. Nah, saya pernah meneliti tentang satya dan dharma gitu. Satya khusus untuk dharma ya. Dharma. Karena pernah di usia dharma gitu. Ya. Jadi gini Kak, menariknya begini. Ternyata orang awam akan melaksanakan atau menjalankan, mengaplikasikan dasar dharma itu sendiri dari poin 10 dari poin 1 ke poin 10 itu untuk yang awam. Itu yang awam. Itu untuk yang awam. Tapi untuk saya pribadi dibalik kita dari 10 dulu. Karena setelah saya teliti itu poin per poinnya itu dari poin 10 itu untuk pribadi dulu. Iya, Pribadi. Nah, kalau orang awam mengatakan satu takwa kepada Allah, berarti kita takwa dulu. Sedangkan pengertian dalam tatanan bahasa, takwa itu adalah predikat tertinggi ya. Iya, dia memiliki posisi yang tinggi. Iya, predikat jadi tinggi. dibalik dulu. Iya. Dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya, gitu kan, itu harus dari bawah dulu, gitu. Suci dalam pikirannya, perkataannya, perbuatannya naik. Nah, sudah bisa melaksanakan itu, maka dia akan mendapatkan predikat orang yang takwa. Terus di sini juga ternyata dasar dharma itu saya melihat sangat religius. Religius lagi begini. Kita dalam beragama, katakanlah agama Islam ya, agama Islam. Ini dalam artian takwa itu Allah mengatakan bila mana orang yang beriman telah melaksanakan tugas dari Allah, maka dia disebutkan orang yang beriman, bertakwa. Seperti dalam perintah berpuasa kan di ujungnya agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun kan. Nah, kita bahas poin nomor 10 ini. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kita akan melaksanakan sholat saja harus bersuci dulu. Tidak akan sah sholat kita kalau kita belum bersuci ya kan. Betul kan? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu penerapan dari poin contoh dari poin 10 dasar dharma. Dalam sebuah kegiatan bisa tidak dipakai jadikan moto itu? Bisa. Ya, bisa dijadikan sebuah moto kegiatan. Betul. Moto perjuangan kan. Betul. Jadi kegiatannya itu harus suci pikirannya. Kemudian perkataannya juga jadi kegiatannya itu kegiatan yang luar biasa, diliputi dengan aktivitas-aktivitas yang sufi akhirnya. Iya, betul. Ini makanya dasar dharma ini kalau ditelaah secara mendalam, secara lebih mendalam sangat religius. Jadi gini, kalau saya pribadi menarik kesimpulan untuk melaksanakan, mengaplikasikan poin dari dasar dharma itu sendiri, satu ini saya anggap sebagai reward, sebagai hadiah. Satu dari filosofi poin 9 sampai poin 6 itu kalau nggak salah itu poin untuk diri pribadi, ya kan? Terus yang poin 5 sampai ke poin 2 atau poin 4 sampai ke poin 2 itu untuk bermasyarakat. Karena satu contoh dikatakan di poin ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Seorang patriot itu atau kesatria itu tidak bisa dinilai oleh diri sendiri, Kak. Betul nggak? Iya. Tapi harus melalui orang lain. Contoh seperti ini. Kakak misalkan melaksanakan tugas negara, misalkan. Negara tidak akan tahu kakak melaksanakan atau tidak. Betul nggak? Betul. Tapi karena ada penilaian di sini, misalkan katakanlah seperti itu, kakak melaksanakan tugas dengan baik, maka kakak akan diberi, oh ini bagus, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya seorang patriotis yang sangat tinggi, gitu kan. Tapi kalau misalkan karena ada penilaian dari orang lain, mungkin ada campur tangan dari sosial, ya betul nggak Kak? Ada perangkat yang menilai, Iya. ada kontrol
sosial. Betul, kontrol sosial. Tapi kalau misalkan yang sopan dan kesatria, yang sopan ini sendiri tidak akan dikatakan sopan bila menurut pribadi. Karena nantinya akan menjadi subjektif. Iya, Kalau dari yang luar dari objektif itu baru ya kan disebut sopan gitu kan. Nah itu kan, itu makanya saya menelaah seperti itu. Ternyata betul di Satya dan di moto ini ternyata segala sumber dari kegiatan ataupun pengertian 5 unsur tadi yang sangat berkaitan dan sangat menunjang. Bagi orang dewasa yang moto ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana, sebuah kegiatan tidak akan bisa berjalan. Betul. Kalau tidak diawali dari diri pribadi, ya, keluar dari hati nurani. Karena moto itu harus alami, guys. Moto itu harus didapat dan dirasakan, diamalkan secara alamiah. Itu ikhlas bakti. Ya kalau tidak ikhlas, buat apa? Kemudian baktinya ya buat apa? Untuk bakti kalau tidak didasari dengan rasa ikhlas. Ikhlas bakti bina bangsa. Nah kalau tadi bina diri, bina satuan dan lembaganya, kemudian bina bangsa. Buat sekali sebenarnya berbicara bina bangsa gitu. Nah, kalau dia sudah ikhlas dan bina baktinya gitu kan, kemudian bergeser ke bina bangsa akan buat sekali. Betul. Berbudi, dia akan dituntut untuk menyebarkan kembali ke berbagai arah, ke berbagai unsur, ke berbagai komponen. Kalau komunitas ke berbagai komunitas, gitu kan? Tidak melihat suku, ras, perbedaan tidak ada. Itu sebarkan semangat perjuangannya, sebarkan ilmunya, gitu kan? Sebarkan amal-amalan. Ingat sebetulnya berbudi bawa laksana. Ya. Biasa bawa laksana. Betul. Itu kalimat yang indah sekali, bawa laksana. Ya, jadi seperti ini kata ikhlas. Saya akan membahas lagi soal dari pemupukan diri dulu ya, pemupukan ikhlas ini. Kita bisa dibilang ikhlas ke orang lain loh kan? Iya, untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri itu belum disebutkan ikhlas, itu baru keinginan untuk ikhlas. Tapi ikhlas itu akan berdampak sama orang lain kan. Contoh. Kakak pengen minum, misalkan kakak nyuruh diri sendiri, belum ikhlas saya. Itu mah kesadaran, bukan, itu memang ikhlas dan kesadaran. Beda tipis. Ya kan, saya ikhlas lah mau minum buat sendiri, itu bukan. Tapi itu juga sudah setia sebenarnya. Ya. Kalau jadi setia itu tidak mesti disuruh gitu. Betul. Dia harus terlahir dari diri. Ya itu yang alami, harus alami, dia harus sadar sendiri, berangkat dari diri sendiri. Ada lagi kalau berbicara ikhlas memang harus melalui tangan yang lain. Ya betul, makanya kata ikhlas ini diawali dari diri sendiri, tapi harus ada campur tangan orang lain gitu kan. Berat sebenarnya ya. Dalam memberi itu yang paling berat adalah ikhlasnya kan. Betul. Memberi sudah gampang tapi ikhlasnya. Contoh, kalau tidak ikhlas memberi, dia akan berbicara di belakang itu gitu kan. Membicarakan dan seterusnya. Makanya ini saya akan ini menarik sekali tentang moto ini rekan-rekan sekalian. Nantinya benar sekali akan berkaitan dengan kiasan dasar, ya kan? Kiasan dasar di sini mencakup ke logo ya, iya. Gambar peristilahan. Peristilahan. Contoh begini, dalam tunas kelapa itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akar, iya, bagian bawah, batang, daun, dan buah. Nah katakanlah buah ini adalah hasil yang tadi kalau dikaitkan dengan dasar dharma poin pertama tuh Pak. Buah kan itu udah hasilnya gitu kan, hasilnya. Ini prosesnya ini. Poin dasar dharma 10 itu akar dulu, ya kan? Karena diawali dari diri seperti tadi. Satya Kudharmakan Dharma Kubaktikan. Dari awal. Ini sangat berkaitan sekali. Mendasar sekali karena akar yang kuat akan menghasilkan pohon yang hebat gitu. Akan tumbuh kuat. Betul. Meskipun semakin akarnya kuat, bukan tumbuhnya akan kuat. Oke. Selain itu saya juga akan memberikan sedikit info Kak. Ini yang saya kutip, yang saya tahu.
orang dulu menciptakan, kenapa dilambangkan dengan tunas kelapa tidak dengan pohon jati yang mahal gitu kan. Tapi saya melihat di sini melakukan riset, ternyata pohon kelapa tumbang hanya ada 3 faktor. 1, faktor alam, kontur tanah. Yang kedua, faktor usia memang sudah lama gitu kan. Oh mungkin hanya dua saja, itu faktornya cuma 2. Kenapa? Selebihnya mereka tidak akan pernah tumbang. Contoh, ada hujan badai, tersambar petir, bukan roboh tapi tutup atasnya itu. Ini kehebatan orang dulu menciptakan emas kapal, mencari sebuah logo yang syarat dengan tema-tema, betul. syarat dengan moto-motonya, betul. Jadi nanti di kesempatan berikutnya kan mungkin kita akan membahas tentang logo itu sendiri, karena ini sangat menarik sekali. Kalau menurut saya pribadi, saya sampai mengkaji ke sana. Ini sangat ingin sekali diutarakan, tapi untuk saat ini kita bahas tentang moto. Nah Kak, untuk mengimplementasikan sendiri motonya seperti apa itu Kak? Untuk peserta didik dan para pembina. Ya, kalau untuk peserta didik dengan moto Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, maka dia akan lahir manusia-manusia yang memiliki semangat yang tinggi. Dia akan memiliki kepercayaan, dia akan memiliki jiwa yang kuat, dia bekerja akan selalu setia pada pekerjaan, setia pada cita-cita. Itu dengan moto bagi peserta didik. Kalau anak pelajar, itu kan, maka dia akan semangat belajar, karena pendidikan kepramukaan adalah implementer dan komplementer kurikulum. Dia akan merasa, dan bukan karena dia akan terbantu, dia akan tertopang dalam kegiatan kepramukaan itu, melahirkan produk-produk manusia-manusia yang kokoh, yang percaya diri, selalu semangat, bekerja dengan senang hati kan gitu. Masih banyak yang bisa didapat dari pelaksanaan aplikasi atau daripada moto Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan itu. Bagi orang dewasa jelas pendidikan kepramukaan itu fungsinya ada 3. 1, bagi peserta didik adalah alat bermain, game, ya kan? Dia tidak terasa sedang menuntut ilmu dalam sebuah permainan kecil atau besar gitu. Kemudian fungsinya sebagai orang dewasa adalah alat pengabdian, seperti saya mengabdikan diri kepada nusa, bangsa dan agama melalui gerakan pramuka. Itu dari moto itu kan, dari ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bahwa laksana akan menjadi sebuah teladan bagi yang lainnya, bahwa laksana indah sekali nanti dia akan terpuji gitu. Kemudian bagi masyarakat, gitu kan? Fungsi pendidikan kepramukaan bagi masyarakat sebagai alat pendidikan. Dari moto tersebut Satya Kuku dan Dharma Kuku Baktikan adalah alat mendidik supaya tidak lemah, supaya tidak lekas patah semangat. Maka dengan moto tersebut akan termotivasi kembali, karena spirit itu untuk peserta didik dan juga untuk orang dewasa. Orang dewasa tidak akan henti, dia akan bersemangat. Kemarin kita Kuartir Cabang Cianjur menyelenggarakan gelar ajar sekuartir Cianjur. Kuartir Cabang Cianjur disiapkan, dilayani di 4 titik. Ada wilayah Takoka yang pelaksanaannya itu di Balong Ledok, kemudian di Leles, kemudian di Cibeber, kemudian di Ciranjang, dan itu kurang lebih terdiri dari 8 kuartir ranting. 8 kuartir ranting. Yang di Ciranjang 8 kuartir ranting. Yang di Cibeber dari 8 kuartir. Di Leles juga sama, di Takoka juga sama. Setelah mereka mengikuti kegiatan gelar ajar, hari ini loh ada yang melaksanakan musyawarah gugus depan. Mereka langsung RTL, semangat ingin meningkatkan, ingin merubah dari tidak jelas menjadi jelas, dari tidak maju, ingin lebih maju lagi.
ini alhasil daripada gelang ajar. Apa ada kaitannya moto dengan sekarang gelang ajar dan hasilnya? Ya jelas kan di gelang ajar juga sudah disampaikan bagaimana itu Satya Dharma dan kemudian Ikhlas Bakti Bina Bangsa dalam bentuk sebuah kegiatan-kegiatan materi gitu. Akhirnya mereka alhamdulillah pada hari ini ada yang melaksanakan musyawarah gugus depan setelahnya mengikuti gelang ajar. Nah, terlihat terasa hasilnya gitu. Oke, berarti itu salah satu implementasi moto itu tersendiri ya kan melalui gelang ajar. Baik Kak, mungkin ini yang terakhir Kak. Karena memang kalau dibahas moto itu akan lebih panjang panjang. Mungkin untuk kesempatan berikutnya kita akan bahas lagi tentang moto. Kita kembali lagi, jangan lupa saran ditulis di kolom komen. Kita harus ngapain lagi, kita harus mengangkat materi apa lagi. Ini pertanyaan terakhir Kak, yang mungkin salah satu pertanyaan tersendiri di sini. Dalam mengimplementasikan moto itu sendiri, ya, apakah akan mempengaruhi psikologis peserta didik itu sendiri Kak? Justru moto itu akan berpengaruh dan mempengaruhi anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang kejiwaannya, kemudian disui dengan kegiatan-kegiatan yang jelas dan motonya pun yang jelas, maka faktor kejiwaannya akan meningkat, kesadarannya akan meningkat, dan dia akan paham bahwa siapa sebenarnya dirinya. Itu dari dampak-dampak yang akan terasa oleh peserta didik dengan adanya moto gerakan pramuka tersebut. Oke, berarti dengan moto ini sendiri akan membentuk kepribadian si anak yang lebih nasionalis, Iya, dan juga religius. iya. Dan seperti itu Kak. Oke, yang terakhir Kakak silakan menarik kesimpulan untuk moto ini sendiri. Baik, moto itu dibutuhkan sekali karena moto itu merupakan pendorong spirit semangat untuk selalu berupaya, berusaha merubah diri, memajukan diri dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak soleh menjadi soleh. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Oke, baik itu rekan-rekan penjabaran moto secara mendetail, tapi belum seberapa karena kalau dibahas akan lebih panjang lagi. Tapi di lain waktu kita akan membahasnya lagi. Mudah-mudahan materi ini tentang moto bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan juga dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk peserta didik dan calon guru mungkin ya. Calon guru ini sangat diperlukan sekali karena pramuka ini adalah bukan pendidikan yang formal tapi global, bisa masuk ke pendidikan formal dan informal ya kayak. Iya. Bisa hadir di setiap ruang dan betul. Karena memang gerakan pramuka tidak terbatas oleh dinding, tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh jabatan. Pokoknya bebas gitu kan. Universal. Baik rekan-rekan sekalian, untuk materi kita hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe juga yang belum subscribe. Saya Ahmad Daniente bersama Kang saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam